Oke. Bapak itu kayaknya bukan slide awal, Bapak. Nah, saya mau ralat sedikit. Yang di situ akan saya jelaskan adalah profil pelajar Pancasila pada kurikulum 2022. Nah, kita ketahui seperti yang sudah dijelaskan Bapak CEO pertama bahwa perkembangan kurikulum di Indonesia ini sangat panjang. Sehingga ada perkataan bahwa ganti menteri, ganti kurikulum. Bukan begitu Bapak Ibu? Padahal kenyataannya bahwa perkembangan kurikulum di ini berganti karena ya salah satu itu adalah fleksibilitas dan keefektifannya. Contohnya pada tahun 1947 tadi seperti yang dikatakan CEO bahwa ada yang namanya kurikulum yaitu rencana pelajaran yang dirinci. Nah, di sini juga saya juga belum lahir Bapak Ibu. Nah, sepanjang pergantian kurikulum yang sewaktu saya lahir itu adalah kurikulum 1994. Yang di mana kurikulum 1994 ini yang kita lihat bahwa dulu kalau tidak salah sewaktu saya mengamati sewaktu saya SD, buku itu bisa kita pakai dari buku kakak tingkat bisa kita pakai lagi, buku buku adik-adik bisa kita gunakan lagi. Namun seiring berjalannya waktu, setelah perintisan kurikulum KPK, buku itu selalu berganti, berubah. Dah. Selanjutnya dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kalau di zaman tahun kurikulum 1984 itu tidak ada yang namanya pembelajaran geografi Bapak Ibu, karena saya kebetulan Bapak saya itu penyimpan buku. Dia itu punya nama buku itu kayak kalau ilmu matematika dibilang ilmu ukur. Terus eh, kalau geografi dibilang ilmu 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 ruang lingkup atau ilmu apa ada juga mereka juga membagi-bagi. Namun di sekarang itu lebih dipadatkan. Selanjutnya kita ketahui adanya kurikulum 13. Kurikulum 13 ini dirancang seperti kurikulum saintifik yang dimana siswa itu belajar mengeksplor dirinya, berpusat kepada siswa. Siswa diminta untuk mencari pengetahuannya sendiri sehingga kita mengenal yang namanya model-model pembelajaran saintifik. Contohnya itu Bapak Ibu ya, kita mengenal ada model pembelajaran inquiry. Selanjutnya discovery learning, PJBL, PBL, yang dimana pada saat kurikulum tingkat satuan KTSP atau kurikulum KBK kita yang mengenal yang namanya turnamen games, feedback, dan yang lainnya seperti itu. Seiring berjalannya waktu kita ketahui bahwa banyak model-model pembelajaran. Nah, kurikulum 2020 ini adalah kurikulum prototype. Prototype artinya adalah opsi tambahan. Boleh digunakan oleh sekolah, boleh tidak. Karena ada juga beberapa sekolah yang kurang mampu, kita anggap kurang mampu ya Bapak Ibu, dalam melaksanakannya. Karena sedangkan pada saat kurikulum 2013 saja, belum seluruh sekolah melaksanakannya dengan tuntas. Contoh, kurikulum 2013 kan ada yang namanya sistem SKS. Di tempat saya itu Bapak Ibu belum ada sistem SKS. Saya dulu mengajar di SMAK Santo Albertus Malang. Jadi di sana itu siswa kalau belajar pakai sistem SKS Bapak Ibu. Jadi mereka bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang mereka sukai. Seperti itu. Selanjutnya, pelajaran itu juga kalau mereka sudah mampu, sudah bisa, mereka bisa lanjut lagi ke pelajaran yang lainnya. Begitu. Nah, namun pada beberapa sekolah juga belum memberikan kurikulum 2013. Contohnya di sekolah-sekolah sekitaran daerah saya ini belum ada kurikulum 2013 yang menerapkan sistem SKS. Nah, boleh dilanjut Bapak slide-nya, Pak? Nah, jadi kurikulum 2022 ini juga sebagai kurikulum prototype atau kurikulum tambahan yang dimana kita ketahui bahwa kita itu kan sedang mengalami yang namanya pandemi COVID, Bapak Ibu. Sewaktu pandemi COVID tiba-tiba muncul di Indonesia,
kita mengetahui bahwa terjadinya pergejolakan antara pembelajaran sektor pendidikan terutama. Contohnya, yang dimana yang awal mulanya itu kita yang tidak pernah melakukan yang seperti ini, webinar, tidak pernah melakukan online. Padahal di zaman dulu sudah diketahui memang ada model pembelajaran blended learning. Contoh salah satu universitas terbuka, salah satu yang saya katakan menggunakan blended learning, Bapak Ibu. Namun ketika mempraktekannya dengan teknologi, banyak yang kurang mampu, Bapak Ibu. Sehingga diberikanlah kebijakan kurikulum prototype, kurikulum opsi tambahan untuk seluruh sekolah mau menggunakan atau tidak. Nah, kebijakan ini akan dikaji karena kita ketahui bahwa pengkajian kurikulum itu selalu dilakukan, Bapak Ibu. Bukan ganti menteri, ganti kurikulum, tapi dilakukan pengkajian. Jadi nanti setelah tahun 2022 ini akan digunakan di beberapa sekolah, khususnya sekolah-sekolah program penggerak. Selanjutnya, kurikulum ini akan dikaji pada tahun 2024 bagaimana keberhasilannya Bapak Ibu. Apakah ini baik atau tidak? Nah, boleh dilanjut Bapak? Nah, sehingga seperti yang saya katakan bahwa ini cuma dilakukan di beberapa sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu juga tidak sembarangan sekolah bisa langsung menjadi sekolah penggerak, Bapak Ibu. Ada yang diikuti ada yang harus dilakukan oleh sekolah-sekolah, mendaftarkan sekolahnya sebagai sekolah penggerak agar menghasilkan guru yang mampu menggerakkan guru-guru lain dan kepala sekolahnya juga sebagai fasilitator yang baik, Bapak Ibu. Nah, seperti kita ketahui Bapak Ibu, lanjut Bapak. Nah, inilah dia kondisi pandemik dan kritikan terhadap kurikulum Bapak Ibu. Nah, waktu pra-pandemik itu kurikulum itu ada kurikulum 2013, yang dimana itu yang agak susah digunakan oleh semua orang ketika pandemi COVID ini berlangsung Bapak Ibu. Di tahun 2020 sampai 2021, kurikulum dilakukan kurikulum darurat, yaitu yang dimana juga RPP jadi RPP 1 lembar, selanjutnya pembelajaran juga hanya pada bagian inti, UN juga disingkatkan, UNBN juga seperti itu Bapak Ibu. Nah, pandemi 2021-2022 kurikulum darurat memunculkan yang SP dan SMK PK Bapak Ibu. Terus inilah kita tahun 2024, seperti kata Mas Nadiem, mengatakan bahwa dia meminta seluruh sekolah itu untuk tatap muka Bapak Ibu, agar bisa melakukan pembelajaran. Sehingga kurikulum 2022 ini sebagai opsi bagi sekolah, bagi semua satuan sekolah Bapak Ibu, yang ingin melakukan kegiatannya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak. Nah, di mana di kurikulum 2022 ini mereka lebih menekankan kepada profil pelajar Pancasila. Yang di mana ini sebenarnya profil Pancasila ini berakar dari seperti kita ketahui Bapak Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Jadi profil pelajar Pancasila ini di mana mereka ingin merdeka belajar. Salah satunya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Sehingga sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh sekolah untuk mendukung merdeka belajar diantaranya adalah 6 Bapak Ibu. Boleh lanjut Pak? Nah, 6 kompeten Bapak Ibu. Bukan ini Bapak. 6 kompeten. 6 kompeten yang saling berkaitan sehingga profil pelajar Pancasila itu tidak, misalnya begini. Ini yang beriman, ini yang memiliki sifat yang toleransi tinggi, ini yang memiliki tidak, tapi menjadikan sesuatu itu yang utuh, holistik Bapak Ibu. Jadi profil pelajar Pancasila itu bukan
bukan pengkotak-kotaan, tapi pribadi yang utuh di dalam dirinya, Bapak Ibu. Sehingga itu dikatakan tidak parsial, melainkan bersamaan, Bapak Ibu. Next, Pak. Nah, keenam profil itu yang pertama adalah beriman. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya berkebinekaan global, Bapak Ibu. Dan selanjutnya ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Sesungguhnya pembelajaran ini sudah dikemas di dalam pembelajaran abad 21, Bapak Ibu. Namun belum memunculkan yang namanya beriman dan bertakwa. Di dalam pembelajaran abad 21 kita kenal yang inovatif, kreatif, Bapak Ibu. Selanjutnya kita kenal juga yang namanya komunikasi. Nah, komunikasi itu bisa kita kaitkan dengan bergotong royong. Nah, kreatif dan kritis itu bisa kita kaitkan. Namun beriman bertakwa, karena kita ketahui banyak sekali pelajar-pelajar sekarang ini yang memiliki minim, bisa kita katakan minim, Bapak Ibu, dalam bertakwa. Waktu saya dulu sekolah, ketika jumpa guru itu saya selalu menegur, Bu, Pak, pada saat ini kita jumpa sama guru, aduh, guru mati kita. Seakan-akan guru itu menjadi momok ketakutan bagi anak-anak kita, murid kita. Pada saat kita juga, apalagi di zaman digital ini, orang itu merasa sudah memiliki yang segalanya. Contoh, Bapak Ibu, ketika saya kaitkan ke dalam tempat saya, Bapak Ibu, waktu kita ada kegiatan program-program amal atau apa, kita lebih banyak melakukan yang namanya selfie. Padahal setahu kita bahwa pemberian itu kita tidak perlu meumbar-umbar kepada orang, Bapak Ibu. Dengan inilah kita menjadi, dengan inilah makanya diprogramkanlah profil pelajar Pancasila agar yang pertama itu beriman dan bertakwa. Bagaimana cara kita hidup toleransi kepada semua orang, bagaimana kita mengakui keberadaan semua orang, Bapak Ibu. Artinya pelajar kita itu tidak hanya pintar. Sama seperti kata Albert Einstein, apa gunanya kalau kita pintar kalau kita tidak punya agama juga, Bapak Ibu. Begitu. Bisa dilanjut? Boleh dilanjut, Pak? Nah, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Akhlak di mana dia memiliki elemen akhlak beragama, Bapak Ibu. Artinya dia mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Dia mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa dalam sikap dan perilaku, begitu Bapak Ibu. Terus pemahaman agama dan kepercayaan. Selanjutnya pelaksanaan pelajaran agama dan kepercayaan. Terus ada akhlak pribadi yang dimana siswa itu harus memiliki integritas sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dalam relasi dengan orang lain, Bapak Ibu. Artinya anak itu, siswa itu memiliki integritas terhadap siapa dirinya, penghormatan terhadap dirinya, seutuhnya sebagai ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Terus merawat dirinya secara fisik, mental, dan spiritual. Artinya yang tidak dirawat, kebanyakan anak-anak itu merawat fisiknya, mentalnya, dan spiritualnya kurang, Bapak Ibu. Jadi di sini di profil pelajar Pancasila ini siswa diajak untuk merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Selanjutnya akhlak kepada manusia, yang dimana mengutamakan perasaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Sampai di mana tahap kita mengutamakan perasaan dan orang lain, menghargai perbedaan, sampai di mana dia tidak menyinggung apa yang menjadi integritas kita, Bapak Ibu. Artinya ketika misalnya Bapak Muhammad berbicara yang lain, ya kita hargai. Bukan begitu Bapak Muhammad Ridwan? Terus ketika ada orang yang jatuh, Pak Muhammad Ridwan ternyata jatuh saya lihat, terus saya bilang, itu bukan bagian saya karena Pak Muhammad itu bukan teman saya. Nah,
Itu Bapak Ibu, karena banyak sekali orang-orang itu kurang berempati. Saya kasih contoh, waktu kemarin itu mobil saya masuk parit. Nah, saya ada kenal seseorang, saya panggil dia, namun dia tidak kenal ke saya. Saya panggil, Bang, di sini kan manggilnya Bang ya, kalau laki-laki ya, Bang, tolong apain? Dia malah bingung. Nah, artinya orang sekarang itu berempati apabila dia mengenal, dekat. Lain pada saat zaman dulu, ketika orang tidak jatuh saja langsung ditolong. Ayo, mau ke mana? Saya mengalami waktu zaman-zaman saya SD dulu, Bapak Ibu. Karena saya SD dulu agak ngenes, nelongso kata bahasa Jawanya, gitu. Terus akhlak kepada alam, menjaga lingkungan. Karena banyak sekali orang pelajar-pelajar ini yang bersifat konsumtif, Bapak Ibu. Yang dimana dia membeli segala sesuatunya tanpa mengetahui apa gunanya. Sehingga itu akan berlimbah kepada limbah yang ada di lingkungan ini. Jadi jadi lingkungan menjadi lebih rusak. Kemarin saya melakukan penelitian waktu S3, pengembangan model pembelajaran live-in untuk mengembangkan sikap peduli lingkungan. Pada awalnya mereka menganggap bahwa lingkungan itu ya memang seperti itu. Kadang mereka membuang sampah sembarangan, membeli jajanan terus dibuang. Jarang sekali mereka melakukan yang namanya misalnya makan permen, bungkusnya disimpan, tidak, mereka buang. Karena ada waktu itu prinsipnya begini, sampah akan mencari sampah Bapak Ibu. Kenapa? Coba Bapak Ridwan buang sampah aja di satu tempat, pasti orang mengira itu tempat sampah kok Bapak Ibu. Nah, jadi inilah yang mau ditumbuhkan. Selanjutnya akhlak bernegara Bapak Ibu. Akhlak bagaimana caranya kita menghormati negara kita, mengikuti nasionalisme Bapak Ibu. Nah, jadi inilah yang ingin dimunculkan kepada siswa-siswa kita yang di kurikulum 2022. Boleh dilanjut, Bapak? Nah, selanjutnya adalah berkebinekaan global. Seperti kita tahu, Bapak Ibu, Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, di sini aja sukunya sudah banyak. Saya suku Batak. Bapak Ibu, mungkin Bapak Muhammad Ridwan suku mana gitu. Saya waktu tinggal di Jawa, saya ada suku Jawa. Jawa sendiri ada berbeda-beda. Ada Jawa Barat juga Bapak Ibu. Ada juga Jawa Timur. Sehingga kita harus tahu bahwa berbineka global sebagai identitas. Negara Indonesia adalah negara yang paling banyak suku bangsanya Bapak Ibu. Di NTT saja Bapak Ibu, kita lihat mereka logatnya sama. Tapi mereka itu menganggap itu ada beda-bedanya dan mereka lebih tahu apa yang menjadi perbedaannya. Nah, murid kita, siswa kita diajak bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang membuat kita makin erat. Tapi sayang sekali Bapak Ibu, kadang kita itu suka yang keberagaman. Contohnya, nanti pakai baju warna putih ya, gitu. Padahal kenapa tidak hanya dibilang pakai baju warna putih aja, atau pakai baju terserah begitu. Kita kenal bahwa Indonesia keberagaman, tapi kita tidak menutupi bahwa keseragaman itu juga dilakukan Bapak Ibu. Nah, sehingga seharusnya kita mengenalkan bahwa kepada mereka itu adanya keberagaman, bineka global, murid berbudaya, identitas. Ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu. Kita kadang kurang kenal, contohnya, saya itu waktu pertama kali datang ke Jogja, melihat murid teman-teman saya yang dari Papua, saya itu, orang Papua, begitu. Ketika saya kenal, mereka tuh beneran baik. Waktu itu saya pernah pergi ke Palu, Bapak Ibu, waktu itu ada gempa dan tsunami di Palu, saya ikut sebagai volunteer, menolong, dan saya itu kira Palu itu bagaimana sih? Ternyata setelah kita kenal,
kita mengetahui dan kita tambah sayang Bapak Ibu. Sehingga inilah yang harus dimunculkan, berbineka global Bapak Ibu, sebagai representasi luhur bangsa kita. Kita tidak ingin bahasa kita dicuri sama negara tetangga, tetapi kita tidak menjaganya. Contoh, kita marah batik kita diambil, tetapi kita nggak mau pakai batik. Kita marah kalau misalnya lagu sayang 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 itu diambil oleh negara orang, tapi kita malu menyanyikan lagu sayang sayang. Nah, begitu Bapak Ibu. Boleh dilanjut, Pak? Nah, ada beberapa elemen-elemen yang sub dari dimensi kebinekaan. Mengenal dan menghargai budaya. Ini yang saya katakan. Mendalami budaya dan identitas budaya. Saya ingat pada saat saya selalu kaitkan, anak-anak itu selalu dinyanyiin lagu Lihat Kebunku. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Saya menganggap kebun itu adalah Indonesia, Bapak Ibu. Penuh dengan bunga, kita itu adalah suku ras banyak sekali. Ada Mawar, Melati. Disiram setiap hari. Saya menganggap itu disiram setiap hari ibarat ilmu pengetahuan Bapak Ibu yang diberikan kepada kita sehingga berkembang setiap harinya menjadi kita orang yang memiliki pengetahuan. Nah, jadi beraneka ragam. Jadi kita harus mendalami budaya dan identitas setiap hari agar kita semakin mencintai Bapak Ibu. Terus mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan dan praktiknya. Selanjutnya menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman. Karena banyak beberapa daerah, contohnya saja ya, seperti daerah-daerah saya juga seperti itu. Kadang ada perang suku, seperti kita ketahui dulu ada suku Jawa dengan suku Dayak. Nah, karena kurangnya rasa menghormati keanekaragaman, Bapak Ibu. Terus komunikasi dan interaksi antar budaya. Berkomunikasi antar budaya. Karena kita adanya kesulitan bahasa, contohnya saya dulu waktu kuliah di Jogja itu susah pakai bahasa Jawa, Bapak Ibu. Saya tuh lebih pakai bahasa Batak karena saya tinggal di daerah Sumatera. Saya itu kadang sulit mengerti apa yang dikatakan teman-teman saya. Namun kita menggunakan ada namanya bahasa persatuan, bahasa Indonesia Bapak Ibu. Terus mempertimbangkan dan menumbuhkan perseptif. Selanjutnya refleksi tanggung jawab terhadap kebinekaan Bapak Ibu. Artinya kita melakukan refleksi terhadap pengamalan kebinekaan kita. Menghilangkan stereotip atau prasangka. Seperti tadi saya bilang, orang Papua itu kasar-kasar. Saya punya teman pacaran sama orang Papua, sampai mamahnya larang sampai sekarang. Dan akhirnya tidak menikah, karena katanya orang Papua itu kasar-kasar. Padahal dia yang menjalani bahwa orang Papua itu lembut-lembut, Bapak Ibu. Atau waktu saya nikah, berpacaran sama orang Jawa, dibilang orang Jawa itu diam-diam makan dalam. Padahal tidak juga Bapak Ibu. Kita itu menghilangkan stereotip Bapak Ibu. Atau bisa dibilang orang Batak suaranya keras-keras. Nah, saya orang Batak suaranya tidak keras-keras. Terus saya orang apa? Orang Aring. Nah, gitu Bapak Ibu. Menghilangkan stereotip dan prasangka terhadap persukuan-sukuan Bapak Ibu. Karena ada yang namanya kalau kita, orang Jawa nggak usah kita temani, orang Kalimantan tidak usah kita temani, begitu. Nah, itu yang harus kita hilangkan Bapak Ibu. Terus menyelaraskan perbedaan. Kita selaraskan perbedaan ini bahwa ya perbedaan itu akan selalu ada. Dari dulu perbedaan itu ada. Sehingga kita itu ada. Bapak dan mama kita berbeda, maka kita ada. Kalau bapak kita laki-laki, mama kita perempuan, bapak dan mama kita itu satu jenis, begitu Bapak Ibu, kita tidak akan ada. Jadi perbedaan itu selalu ada. Laki-laki dan perempuan bersatu, makanya kita ada Bapak Ibu. Jadi perbedaan itu selalu ada. Gitu. Berkeadilan, turut serta aktif membangun masyarakat yang adil. Artinya ketika ada yang tidak melakukan ketidakadilan, ya kita ikut berpartisipasi dalam keadilan. Memahami peran individu dalam demokrasi. Selanjutnya berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama. Jadi di dalam berkebinekaan
global ini kita itu mengenal, menghargai, komunikasi, refleksi, serta berkeadilan terhadap sosial Bapak Ibu. Boleh dilanjut Pak? Selanjutnya bergotong royong. Atau di dalam kita di abad 21 kita kenal yang namanya berkolaborasi secara proaktif. Banyak sekali siswa-siswa kita itu, jangankan mahasiswa sekarang Bapak Ibu ya, lebih senang disuruh tugas individu daripada tugas kelompok. Karena katanya kalau tugas kelompok malas ngaturnya, saya malas ngatur Pak Muhammad. Terus yang lain-lainnya dia bilang begitu. Misalnya ada 5 orang, yang kerja cuma 3 orang, yang 2 orangnya lagi nggak kerja. Jadi mereka itu lebih suka yang namanya bersifat individu daripada bergotong royong. Artinya, di mana semakin maju nanti zaman, orang itu lebih suka yang namanya siapa lo, siapa gue. Dari dulu sudah hampir banyak. Contohnya saja Bapak Ibu ya, kalau disuruh tugas kelompok, mereka akan mengerjakan per bab. Contohnya, waktu itu saya minta mereka mengerjakan tentang penulisan karya tulis ilmiah berkaitan dengan pembelajaran COVID. Dia langsung bagi, kamu itu yang cari pengertian, saya yang cari ini, nanti kita satuin aja. Tidak pernah yang namanya duduk bersama Bapak Ibu. Memang ini lagi zaman COVID, Bapak Ibu, tapi sebelum di zaman COVID ini juga pembelajaran yang bersifat duduk bersama itu jarang Bapak Ibu. Kebanyakan ya udah dari saya gorengan. Nanti kalian yang ngerjain. Berapa biayanya tinggal bayar. Nah, kurang adanya sikap bergotong royong, berkolaborasi Bapak Ibu. Kesadaran bahwa dia juga bagian dari kelompok itu untuk memajukan kelompoknya Bapak Ibu. Nah, pembelajaran yang berkolaborasi inilah yang ingin, atau bergotong royong inilah yang ingin dilakukan oleh Mas Menteri kita saat ini. Bagaimana siswa kita itu atau peserta didik atau pembelajar-pembelajar itu yang tidak bersifat individu, bersifat bergotong royong. Kebanyakan mereka bergotong royong hanya pada saat ujian Bapak Ibu. Kalau ujian pasti bergotong royong itu. Contekannya pasti ini ke sana. Tetapi pada saat mendapatkan proses ilmu itu Bapak Ibu, yang mereka itu jarang. Bapak Ibu. Ada juga ketika ini kemarin ada siswa bertanya kepada saya, Bu, boleh minta soal UAS kemarin karena dari teman katanya saya tidak kebagian, dan kata teman semua punya dia hilang. Nah, sikap, masa kita bisa mengatakan bahwa semua soal itu hilang Bapak Ibu? Berarti ada sikap yang dimana tidak ingin membantu temannya. Biar saya aja yang naik, yang lainnya tidak usah naik. Begitu. Nah, inilah yang perlu kita bangun lagi kepada siswa kita, adalah sikap bergotong royong dalam pembelajaran. Bukan sikap bergotong royong dalam mencapai ujian saja Bapak Ibu. Nah, boleh di next kan Pak? Nah, jadi di dalam sikap bergotong royong ini ada 2 yang peran elemen penting, yaitu kolaborasi. Kolaborasi dan kepedulian. Kolaborasi ini adanya kerjasama antar satu tim. Kalau di dalam kerja kelompok ada namanya ketua, anggota. Gak mungkin ketuanya aja yang kerja, anggotanya enggak. Atau nggak bisa bekerja sendiri-sendiri. Terus berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Adanya komunikasi. Terkadang kalau sudah dilakukan pekerjaan kelompok atau program-program proyek kepada siswa, mereka itu jarang yang namanya berkomunikasi karena ada yang namanya geng. Ketika mereka diminta untuk melakukan kelompok, kalau tidak sesuai dengan gengnya, mereka juga jarang berkomunikasi. Nah, inilah yang harus kita ubah Bapak Ibu, agar mereka selalu bisa berkolaborasi, terus bekerja sama, berkomunikasi. Menumbuhkan rasa saling ketergantungan yang positif.
Artinya kita ketahui bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, bukan makhluk yang dapat berdiri sendiri. Kita ketahui bahwa kita hidup dari lahir sampai, mohon maaf, meninggal saja, kita membutuhkan orang. Contohnya, saya lahir itu pakai bidan, Bapak Ibu, nggak mungkin saya lahir brojol sendiri. Terus ketika saya meninggal, nggak mungkin saya menguburkan diri saya sendiri, Bapak Ibu. Saya juga butuh dikuburkan orang. Nah, artinya kita menumbuhkan rasa saling ketergantungan yang positif, bukan ketergantungan yang ajas manfaat. Yang positif artinya ada timbal balik antara temannya dengan yang lain, saling membantu, Bapak Ibu. Terus melakukan koordinasi sosial agar mencapai tujuan bersama. Selanjutnya adalah kepedulian. Tanggap terhadap lingkungan. Terus berbagi. Nah, inilah yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak kita, yang ingin kita pelajari kepada mereka, yang kita ajarkan, Bapak Ibu. Boleh di next, Pak? Nah, selanjutnya mandiri. Tadi kenapa ada yang adanya bergotong royong, ada yang mandiri? Ini kan secara berpikir ini bertolak belakang kan Bapak Ibu ya. Ketika mereka diminta mandiri, berarti mereka diminta untuk yang individu. Pemikirannya kan seperti itu ya. Namun ada yang perlu kita ketahui, seorang murid yang memiliki dimensi mandiri itu pengembangan diri, prestasi yang didasarkan pada kekuatan diri sendiri, Bapak, kekuatannya Bapak dihadapi. Artinya, ketika dia mengatakan dalam satu kelompok, dia mandiri bukan berarti dia mengerjakan sendiri, individu dan tidak mengapakan, bukan. Dia mampu bertanggung jawab atas proses hasil ya Bapak Ibu. Dan dia juga mampu mengelola apa yang dia pikirkan, yang dia rasakan, untuk tujuan pribadinya dan tujuan bersama. Artinya, dia itu tidak melakukannya itu dengan sifat yang egois. Dia itu melakukannya itu dengan ada tujuan, Bapak Ibu. Next, Pak. Nah, sehingga di dalam mandiri ini dia memiliki yang namanya 2 elemen penting, Bapak Ibu. Pertama, pemahaman diri dan situasi. Mandiri itu dia harus mengenal kualitasnya, dirinya, minatnya, serta tantangan yang dihadapi. Dia mengenal apa yang dia inginkan, mengenal apa yang akan dia lakukan. Terus mengembangkan refleksi. Artinya setelah dia mengenal dirinya, dia melakukan refleksi apakah baik atau tidak. Bukan mandiri yang langsung bersifat individu, tidak mau ditolong orang, bukan Bapak Ibu. Tapi dia lebih, kalau kata dosen saya dulu, dia begini, sebenarnya awakmu iku sopo, gitu. Dia paham, sebenarnya itu jati diri dia itu apa. Dia paham, sebenarnya dia itu apa yang dia inginkan. Itu yang namanya mandiri, Bapak Ibu. Selanjutnya ada regulasi diri, yaitu regulasi emosi. Inilah yang ingin kita tumbuhkan juga kepada siswa atau peserta didik kita, meregulasi emosi. Agar mereka tidak menjadi orang yang cepat emosian. Apa-apa langsung emosi. Kita lihat banyak di berita itu, siswa yang saling berpukulan dan divideoin dengan teman-temannya, direbut pacarnya langsung divideoin, emosi Bapak Ibu. Nah, siswa itu harus belajar bagaimana mengontrol emosinya Bapak Ibu. Ketika pendapatnya tidak diterima, dia harus kita ajarkan bagaimana caranya, bahwa yaitu tadi kembali ke perbedaan. Terus regulasi diri juga itu menetapkan tujuan dan rencana yang strategis. Dari kecil, dari mereka belajar itu mereka harus sudah menetapkan apa tujuannya. Contohnya, kita selalu ditanya waktu kecil gini, cita-cita kamu jadi apa?
Nah, waktu kecil mungkin cita-cita kita ada yang menjadi dokter. Seiring berjalannya waktu, pertambahan ilmu pengetahuan, jadi tujuan dan rencana kita juga berbeda. Jadi anak itu diajarkan untuk menetapkan tujuannya sehingga dia mencapai tujuannya itu. Dan kita sebagai guru membantu bagaimana caranya siswa itu mencapai tujuannya. Kita buat rencana-rencananya. Seperti itu. Terus memiliki inisiatif bekerja secara mandiri. Artinya bukan yang tadi yang saya katakan bersifat langsung individual, tapi bagaimana caranya dia mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada dalam dirinya. Contohnya, dia tahu dia kurang matematika. Nah, bagaimana caranya secara mandiri dia melakukan pembelajaran otodidak agar pembelajaran dia itu dapat berkembang. Begitu Bapak Ibu. Dia melakukan inisiatif secara mandiri. Oh, saya sepertinya kurang dalam melakukan penulisan. Bagaimana caranya dia mengeksplor, mencari secara mandiri bagaimana belajar dengan menulis lebih banyak. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, mengembangkan kendali disiplin diri. Nah, ini yang ingin kita terapkan bahwa biar siswa itu memiliki kedisiplinan dalam diri. Waktu saya mengajar di SMA dulu, mereka selalu bertanya, mengapa kalau kami telat itu dihukum? Padahal tidak ada hubungannya telat dalam pembelajaran, dalam hasil belajar, kata mereka begitu. Yang perlu kita tekankan memang tidak ada hubungannya telat dalam hasil belajar, namun itu untuk mendisiplinkan diri kamu di luaran di kehidupan nyata agar kamu tidak menjadi orang yang tidak disiplin. Contohnya, ada juga waktu saya mengajar di SMA itu misalnya rambutnya acak-acakan. Laki-laki itu rambut berantakan. Dia selalu mengatakan, apa hubungannya rambut dengan pengetahuan Ibu? Tidak ada. Tetapi bagaimana kamu pantaskah dengan penampilan seperti itu dikatakan siswa atau tidak? Nah, artinya kita harus memberikan regulasi, memberikan masukan-masukan kepada mereka agar mereka menjadi orang yang disiplin dan menjadi orang yang mengenal di mana bertempat. Seperti itu. Terus menumbuhkan percaya diri. Banyak sekali waktu saya mengajar di SMA itu di sekolah-sekolah, mereka itu sebenarnya ingin mengungkapkan apa yang dia katakan. Tetapi dia pasti berkata, Ibu tidak nunjuk saya, Ibu tidak manggil saya, sehingga kurangnya rasa percaya diri. Contoh, kalau Ibu panggil saya, pasti saya jawab, katanya. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan. Bahwa jangan pernah kita sebagai seorang pendidik memberikan bahwa, oh statement kamu salah. Seketika anak itu tidak akan percaya diri terhadap apa yang dia katakan. Karena jujur saya sewaktu sekolah dulu, saya juga sempat mengalami yang seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu saya memahami bahwa bukan begitu yang benar. Nah, agar percaya diri anak ini muncul, kita tidak menyalahkan statement yang dia berikan, tetapi memperbaiki. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga dia muncul keberaniannya. Nah, boleh dilanjut Pak? Nah, selanjutnya bernalar kritis. Seorang murid atau siswa harus memiliki nalar yang kritis Bapak Ibu. Nalar kritis itu bukan berarti kita tanda kutip anak yang nakal atau anak yang kurang ajar begitu Bapak Ibu. Artinya nalar kritis, dia mampu memproses informasi yang ada, yang diperolehnya. Selanjutnya mengevaluasinya. Nah, informasi kan banyak. Informasi yang diperoleh. Nah, dia itu harus mampu mengevaluasinya. Terus menghasilkan keputusan yang tepat. Kesimpulannya seperti apa?
atau murid juga atau siswa mampu yang namanya menyaring informasi. Informasi itu banyak, kita tahu ada banyak sekali, bisa juga hoax Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya siswa itu mendapatkan informasi, menyaring informasi berdasarkan sumber-sumber yang baik, selanjutnya mengelolanya, mencari keterkaitannya terhadap informasi, selanjutnya menganalisis, serta membuat kesimpulan yang berdasarkan informasi tersebut. Artinya, mereka itu mampu mengelola informasi-informasi yang ada dan tidak menelan mentah-mentah seperti beo, Bapak Ibu. Apa yang dibilang diiyakan saja. Nah, inilah yang ingin kita bangun kepada anak-anak masa depan kita, bernalar kritis. Dan dia tidak hanya menganggap informasi itu adalah sebuah informasi yang sementara, Bapak Ibu. Harus ditanya dari mana sumbernya, terus bagaimana cara mengelola, menganalisisnya seperti itu. Sehingga dia mampu membuat kesimpulan ini yang benar. Nah, boleh dilanjut, Pak? Nah, elemen dari bernalar kritis ini adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasannya. Jadi dia harus mengetahui dari mana informasi diperoleh, terus memproses informasi sumbernya dari mana, terus menganalisis dan mengevaluasi penalarannya, sehingga mampu merefleksikan dan mengevaluasikan pemikirannya sendiri, Bapak Ibu. Ini adalah elemen yang paling penting di dalam bernalar kritis, Bapak Ibu. Artinya dia memiliki mempertanyakan apa yang dia peroleh, Bapak Ibu, dan tidak menganggap itu sebagai informasi yang memang itulah kebenarannya. Nah, boleh dilanjut, Pak? Nah, ini adalah yang kreatif, Bapak Ibu. Seorang murid harus memiliki dimensi kreatif, memodifikasi, menghasilkan suatu yang orisinal, bermakna dan bermanfaat serta berdampak. Saya selalu bertanya kepada mahasiswa saya begini, Bapak Ibu, apakah anak TK bisa dikatakan bisa menciptakan? Dan mereka selalu mengatakan bahwa anak TK itu tidak mampu ke tahap C6, Bapak Ibu, yaitu mencipta. Ada yang perlu kita perbaiki, Bapak Ibu, bahwa kita tidak bisa menyamakan mencipta pada anak TK dengan mencipta pada anak yang sudah lebih tinggi, SMA, atau mencipta ke tahap yang lebih S1, S2, begitu Bapak Ibu ya. Contohnya, ketika anak mengubah slime menjadi sebuah bentuk, itu dia sudah mengubah yang namanya mencipta. Karena tahap dia mencipta cuma sampai pada tahap itu, Bapak Ibu. Tidak mungkin kita meminta anak TK langsung menciptakan slime itu menjadi sesuatu yang lebih, bukan slime. Atau mengubah slime menjadi sebuah yang lain, Bapak Ibu. Nah, artinya ada kreativitas siswa ini harus kita garisi bahwa ada tahapnya, Bapak Ibu. Tidak bisa kita samakan kreativitas untuk anak TK, SD, SMP, SMA itu sama, Bapak Ibu. Nah, jadi seorang siswa ini harus memiliki modifikasi tadi yang saya katakan lagi, dan ke original dan berdampak. Bisa di next kan, Pak? Nah, di mana elemen dari kreatif ini menghasilkan gagasan yang original, gagasan yang pemikiran dia sendiri, begitu Bapak Ibu, menghasilkan karya dan tindakan original, memiliki keluasan berpikir dan mencari alternatif solusi permasalahan. Artinya mereka memiliki, ketika menghadapi masalah, mereka mengatasi solusi dari permasalahan tersebut, Pak, Bapak Ibu. Bisa di next kan lagi, Pak? Nah, jadi profil Pancasila, yang profil pelajar Pancasila melalui proses pembelajaran terpadu, adanya yang pertama itu kegiatan ekstrakurikuler, Bapak Ibu. Kegiatan ekstrakurikuler itu yang merata, Bapak Ibu ya. Nah,
merata mata pelajaran PKN, mata pelajaran yang implisit itu intrakurikuler Bapak Ibu. Di bagian yang ini Bapak Ibu. Selanjutnya ada kegiatan kurikuler, pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini interaksi dengan lingkungan sekitar. Waktu saya membuat pengembangan model pembelajaran berbasis live-in, anak-anak itu diizinkan untuk kembali seperti KKN. Waktu itu saya di dalam disertasi saya itu pengembangan model pembelajaran geografi berbasis live-in. Anak kota dipindahkan ke anak desa agar mengetahui bagaimana kondisi sekitaran desa Bapak Ibu. Karena kebanyakan anak kota itu kan tidak tahu bagaimana mencangkul, tidak tahu bagaimana hidup di lingkungan desa. Jadi itulah yang saya berikan pada saat saya disertasi dulu Bapak Ibu, yaitu jadi itu adalah bagian pembelajaran berbasis proyek, di mana waktu kita sekali menerapkan model pembelajaran tersebut, kita dapat mengambil banyak sekali Bapak Ibu, bisa hasil belajar, bisa sikap spiritual, bisa juga sikap peduli sosial dan kepedulian lingkungan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada ekstrakurikuler, yaitu kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat. Banyak sekali sekolah-sekolah itu sudah banyak ekstrakurikulernya Bapak Ibu yang di luar dari mata pelajaran. Nah, ini semua dapat terbentuk dengan baik apabila ada yang namanya budaya sekolah. Budaya sekolah itu bagaimana, visi misinya bagaimana, iklim sekolahnya bagaimana. Ini semua dapat terjalan baik apabila budaya sekolahnya juga baik. Contohnya, sekolahnya setiap pagi masuk jam 5:30, 6:30, melakukan yang namanya doa dulu atau penghormatan kepada guru atau yang lainnya seperti itu. Itu akan menumbuhkan sikap siswa di luarannya nanti Bapak Ibu. Nah, boleh di next kan Pak? Nah, sehingga ada yang perlu kita ketahui bahwa pembelajaran kunci dari profil pelajar Pancasila ini adalah holistik, Bapak Ibu. Holistik bermakna memandang secara utuh. Artinya yang tadi yang keenam komponen itu tidak terpisah-pisah, melainkan holistik, Bapak Ibu. Satu, tidak kita hanya untuk pertemuan ini kita hanya melihat ketakwaan. Pertemuan ini kita bukan, tapi dia holistik Bapak Ibu, memandang itu secara utuh dan menyeluruh. Terus selanjutnya kontekstual, berkaitan dengan pembelajaran pengalaman nyata Bapak Ibu. Artinya kita mengkaitkan bagaimana pembelajaran itu yang ada di kehidupan sehari-hari kita masukkan ke dalam materi kita Bapak Ibu, agar mereka melihat ini loh kenyataannya. Pada saat itu saya mengajarkan di sekolah itu mengajar sosiologi Bapak Ibu. Jadi ada yang namanya kemajemukan keberagaman di materi kelas 2. Nah, saya mengambil contoh studi kasus dari banyak internet Bapak Ibu, agar mereka melihat. Selanjutnya juga saya juga memberikan tontonan bagaimana tentang kehidupan nyata Bapak Ibu. Nah, terus prinsip dari proyek penguatan profil itu adalah berpusat pada peserta didik. Terkadang ada yang menyalahartikan kalau berpusat pada peserta didik, jadi peran guru itu apa? Gitu. Ya, kita sebagai peran guru ada porsinya. Ada saatnya kita memberikan ceramah. Ada saatnya kita memberikan bahwa mereka yang belajar. Artinya tidak semuanya kita yang melakukan pembicaraan yang secara terus-menerus ceramah-ceramah kepada mereka. Mereka juga kita minta untuk mengeksplornya, Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, saya itu setiap akhir perkuliahan itu saya pasti memberikan pertanyaan seperti ini. Apa manfaat kamu belajar mata kuliah ini? Dan ada 2 soal itu akan selalu ada. Yang itu soal pertama, dan soal kedua itu
akan saya berikan seperti ini. Jelaskan pengetahuan apa yang sebelum kamu belajar dengan yang setelah kamu belajar, pengetahuan apa yang bertambah. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya eksploratif Bapak Ibu. Semangat untuk membuka ruang yang lebih lebar bagi proses inquiry dan pengembangan diri. Artinya kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar yang lebih banyak Bapak Ibu. Atau kita memberikan model-model yang lain Bapak Ibu kepada anak-anak kita Bapak Ibu. Agar mereka menjadi bukan hanya yang berpengetahuan, tapi menjadi pelajar yang memiliki ideologi Pancasila Bapak Ibu. Sekian dari saya sepertinya Bapak Ibu ya. Next Pak. Nah, sekian dari saya Pak. Terima kasih.